bukan suuzon sih. Cuman ada yang bilang, rame, ajak ke dukun mana, dia bilang. Saya bilang, ngapain nyari-nyari dukun, saya bilang. Yang ngasih rezeki itu kan Allah, saya bilang. Kenapa nggak minta langsung sama Allah? Ini gulanya. Gula semut. Gula semut, Bang. Gula aren asli. Bukan gula. Ini dari Pelabuhan Ratu gulanya. Kalau ini bawa nanti maghrib ngambil lagi sih. Ini stok yang kemarin ini. Apa ini, Bang? Ini tepungnya. Ini tepungnya. Tepung apa sih, Bang, itu, Bang? Ini tepung beras, tapi berasnya kita giling sendiri. Olah sendiri, bukan beli tepung Rose Brand gitu, bukan. Kita giling sendiri. Sehari bawa berapa, Bang? Biasanya. Hari ini paling sekitar 5 deka. 5 deka itu 50 liter. Tapi malam minggu mah nyampe 90 sih kita. Alhamdulillah. Ya, enggak. Nanti porsi 100. berapa porsi, Bang? 500. 500 porsi? Ya. Bungkus tuh? Bungkus, alhamdulillah. Dan habis ini baru kita ngadonan. Iya. Ini garamnya. Airnya segayung, Mang. Airnya 2 gayung. 2 gayung. Iya. Kalau garamnya? Garamnya 2 ini juga. Udah gini, kita 2 centong. kita ambil kelapanya. Ini kelapanya. Aduk lagi. Ini resep ya, Bang, ya? Iya, Aman nih. aman. Dua gayung itu kurang lebih si berasnya berapa tuh, Bang? Ini buat 2 asepan, buat 2 kukusan. Oh, 2 kukusan. Kelapa lagi. Tambah lagi kelapanya. Berarti kalau adonannya sendiri itu, Mang, sama kayak nasi yang kita makan sehari-hari, Mang? Iya, sama. Beras gitu, digiling? Iya, beras digiling. Oh, jadi makan dongkal itu sama juga makan nasi emang ya? Iya, nasi digulain. Mesti digulain? Iya. Cuma udah bentuk kayak kue emang ya? Iya, baru kita aduk. Nih dari sini baru kita nyetak. Nih, Apa gimana nih, Bang? nih kan daun ini fungsinya biar si gula paling bawah nggak netes ke air yang di kukusan. Kita kasih daun. Ini namanya apa nih, Bang, alatnya nih yang bagus? Ini asupan. Ini kurang lebih berapa lapis nih, Bang? Ini 7. 7 lapis. Iya. Ini satu asepan itu buat berapa porsi nih, Bang? Buat yang ini yang gede jadi 13. 13 porsi? Iya. Seporsinya berapa? 10.000. 10.000. Iya. Berarti, Bang, kalau kita balik lagi flashback ke 100 tadi DK itu sekarang 50 kurang lebih 2,5 porsi nih hari ini. Lebih. Tapi cadangan tepung kita banyak sih. Maksudnya kalau ini rame nanti malam ngambil lagi, soalnya tepung ini kan tahannya 3 hari. Tepung ini. Jadi kita antisipasi rame di rumah masih banyak. Oh gitu. Hari Iya. ini berapa tadi? Hari ini 50. 50. Jadi berapa itu, Bang? Jadi 25 porsi, 250 porsi. 250 porsi ya, Bang ya? Iya. Bisa lebih tuh, Bang? Bisa lebih. Nyampe 300. Kadang nyampe. Kalau tanggal muda kayak sekarang nyampe. Sampai. Soalnya orang pada baru gajian. Porsinya berapa tadi, Bang? 10.000 bisa, 15 bisa. Sampai atas apa enggak, Bang? Iya. Sampai penuh gitu ya? Iya. Biar apa, Bang? Biar uapnya masuk ke dalam. Nah, ini itu lagi dikukus. Nanti nunggu itu matang baru ini masuk. Bang, buat apa nih, Bang?
Ini air buat apa? Ngukusnya. Bungkus. Ini kan Oh. kurang airnya, tambahin lagi. Oh, jadi pakai air gini ya? Ya. Air bening ya? Iya. Terus ini kasih apa lagi nih, Bang? Terus ini kasih pandan Pandan, biar wangi. wangi ya. Kalau nggak pakai ini mah nggak wangi, kurang enak aja Oh, jadi aromanya. ikat ini langsung dicemplungin. Ya, cemplungin ke sini. Iya, baru nih ya. Tuh, ini masukin lagi. Bang, kok ada kayak bolongan di tengah tuh, Bang? Ini biar uapnya masuk ke dalam. Kadang tengahnya kadang kurang matang gitu. Nah, ini mau ngangkat. Oh, angkat, bentar, Bang. Udah. Oke, 3, 2, 1. Oke. Siapa yang ulang tahun, Bang? Yang beli ulang tahun. Ini, bentar. Wih. Perfect ini, Bang ya? Iya. Perfect itu. Perfect. Tuh gulanya. Pernah gagal nggak, Bang? Pernah. Kalau ketemu beras yang nggak pas, gagal juga kita. Miring ya? Apa tuh artinya potongnya miring? Jadinya kurang bagus. Kalau gagal motong mah tiap hari saya motong ini. Cuman teksturnya kurang bagus kalau ketemu beras yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaki. Saya di sini penjual dodongkal, tepatnya di Pasar Lewiliang, Bogor Barat. Awalnya mertua sih, mertua kan jual dodongkal di Pelabuhan Ratu. Saya basicnya bukan di dagang sih, saya di tambang juga sama kayak abang saya kan, di tambang emas di Jambi. Saya bawa alat berat. Abang saya ngawas di sana. Cuman kebetulan waktu itu main ke Pelabuhan Ratu, ke Sukabumi kan, kata mertua nggak usah balik lagi ke Jambi, nyari usaha di sini, terus nyari lowongan alat berat. Ternyata di Sukabumi banyak persyaratannya gitu, sedangkan di Jambi saya bebas gitu, banyak tinggal nelpon aja dapat kerja gitu. Di sini di Sukabumi susah waktu itu nyari kerja untuk alat berat. Kata mertua suruh belajar dodongkal aja. Belajarlah saya di pelabuhan di mertua 1 bulan. Terus buka di Bojonggede, ternyata kurang rame sebulan di sana. Pindah ke sini ke Lewiliang. Alhamdulillah di sini ketemu tempat rame. Baru buka langsung rame, Bang? Iya. Bisa dibilang langsung rame lah. Jadi baru buka, kalau merintis kan biasanya kan untung tipis. Kalau ini mah langsung untung. Terus cepet sih naiknya. 3 bulan itu udah tembus 1 juta lebih. Sampai sekarang alhamdulillah udah 5 kali lipat itu gitu. Kalau dihitung per bulan di atas 15 sih kayaknya. Sebulan 15 juta, Bang? Iya, di atas Iya, itulah. Bersihnya tuh, Bang, 15 juta? Iya. Udah ya bersih, kontrakan semuanya. Alhamdulillah. Udah bisa beli apa aja, Bang, sama pencapaian tertinggi nih? Kemarin beli tanah di sini. Ada ya baru belum nyampe 1 tahun beli tanah di sini kan. Ada yang jual apa? Keluarganya Mamang Pempek itu kan jual 200 kemarin beli tanah baru ya. 200 hektar. 200 meter 200 juta 740 meter persegi. Berarti dulunya supir beko, Bang ya? Ya, dulu saya bawa alat berat, 7 tahun saya bawa alat berat. Ya sayang, Bang, ninggalin gaji besar gitu, Bang. Ya pertama karena nurutin kemauan mertua, terus yang kedua juga dulu saya minta sama Allah pengen punya usaha tapi deket sama keluarga sama istri gitu. Dulu waktu saya ditambang kan saya pulang 1 bulan itu 3 hari. Udah 3 hari di rumah, masuk lagi ke hutan. Nanti udah 1 bulan pulang lagi. Jadi waktu itu habis di hutan gitu. Jarang sama istri. Cuman dulu berdoanya pengen punya usaha yang dekat sama istri, sama keluarga. Ternyata dikasihnya kayak sekarang. Sama keluarga deket, sama istri deket gitu. Bisa tinggal bareng. Dan gajinya nggak kalah sama waktu saya jadi operator dulu.
pas pindah ke sini ini kan modal terakhir. Sampai ke kontrakan itu kita belum punya apa-apa, cuman kalau kasur lantai ada. Sama istri berdua itu. Terus lemari belum punya. Saya ke warung beli dus yang gede itu kan. 3 saya beli. Lemarinya pakai dus kita dulu. 3. Lemari kita 3 berjajar di kamar itu kan, di kontrakan 3. Masa ya dibilang masa sulit ya sulit lah gitu. Cari dulu kemampuan kita apa, terus pengen usaha apa, terus harus menguasai dulu. Udah bisa kita apa, terus baru nyari tempat. Nyari tempat pun jangan sembarang asal bisa nyimpan gerobak, jangan. Cari yang titik keramaiannya di mana, terus di sana udah ada belum yang dagang sama kita gitu. Kalau di tempat itu belum ada yang sama kita, jadi rasa penasaran orang masih tinggi. Tapi kalau kita mau jual sesuatu ternyata udah ada orang, jadi penasarannya kurang orang.